Ya, saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini spesial saya mengomentari atau reaksi terhadap Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD, seorang akademisi, seorang praktisi ya, yang kemarin telah dikukuhkan menjadi seorang calon wakil presiden dari Bapak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian memang orang ini kan, Pak Mahfud ini kan punya integritas ya, punya disiplin ilmu yang sangat lengkap, artinya dari berbagai disiplin ilmu telah dikuasai ini kelihatannya. Kemudian di malam harinya Pak Mahfud MD dengan Pak Ganjar sarasean bertemu dengan para milenial, anak-anak muda, apa yang perlu ditampung, apa yang perlu disampaikan kepada kedua calon presiden dan wakil presiden itu. Nah, saya menyorot ada salah satu penanya anak muda ya, betul sekali. Memang ini dan ini memang dirasakan bisa mewakili semua para milenial di Indonesia berkaitan dengan KKN. Memang masalah KKN ini sangat luar biasa ya. Jadi memang kita apabila mendengar itu sangat pesimis lah untuk menjadi seorang pegawai negeri atau ASN ya. Jadi untuk ke sana memang harus betul-betul apa betul ini karena pintar atau karena memang ada kolusi atau ada yang membawa untuk masuk menjadi ke sana. Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa ya. Nah, kemudian pertanyaan tersebut memang sering terjadi apabila kalau kita tes ya menjadi ASN atau yang lainnya secara global ya, sepertinya kayak ada kolusi. Nah, saat ini pertanyaan itu ditujukan kepada kedua calon presiden dan wakil presiden, kemudian Pak Mahfud MD telah memberikan jawabannya. Nah, jawabannya itu ada dianalogikan termasuk kepada anaknya. Oke, kita ikuti dulu, Pak. Nama saya Jutan Manik, mohon izin Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tadi saya ingin menyambung dari statement Bapak, bagaimana kompetisi yang sehat. Kalau kita lihat, dalam melamar pekerjaan di ASN, P3K, untuk masuk sekolah kedinasan, Akpol, Akmil, dan lain sebagainya, itu sudah dimulai dari seleksi online di awal. Tapi, ada lagi nanti seleksi wawancara yang menurut saya, ini membuka potensi adanya negosiasi, mungkin akan diberikan kepada orang yang memiliki privilege. Jadi bagaimana Bapak melihat situasi sekarang ini agar benar-benar seleksi untuk bekerja di pemerintahan ini menjadi seleksi yang sangat terbuka. Kalau untuk swasta saya tidak beri komentar, tapi untuk negara, karena ini milik kebersamaan kita semua sebagai masyarakat Indonesia, saya ingin ini menjadi konsen perhatian Bapak semuanya, bagaimana dalam seleksi untuk bekerja di pemerintahan itu sangat transparan. Mohon arahan Bapak. Terima kasih. Tidak ada yang membawa atau avalis, maka kita jarang untuk diterima. Atau kita punya koneksi. Nah, inilah yang saya rasakan. Jadi memang sering terjadi ketika tes itu gugurnya di wawancara. Ya. Nah, yang dikhawatirkan kan kamu punya uang berapa lah ini kan. Ya dikhawatirkan ya. Diduga seperti itu. Nah, oke. Kita lihat bagaimana Pak Mahfud MD memberikan jawaban tentang pertanyaan tadi. Saudara, adik-adik sekalian, sama dengan Pak Kadri tadi ini pertanyaannya, agar pemerintah itu membina generasi muda itu tanpa diskriminasi, dibina secara bagus, diberi peluang secara bagus. Saya ingin perkenalkan nih, saya bawa dua anak saya yang milenial. Ini satu berdiri Wan. Ini Dr. Ikhwan Zain. Sekarang dia sedang menyelesaikan PhD programnya di Amsterdam University. Kebetulan sedang penelitian. Sejak sekolah dia mencari beasiswa sendiri
tidak menggunakan nama saya. Orang malah tidak tahu kalau dia anak saya. Dia cari sendiri, dia dapat sendiri dengan prestasinya sendiri. Anak saya yang kedua Dr. Vina Amalia ini dokter dari Universitas Airlangga. Juga sampai lulus dari sekolah tidak ada yang tahu bahwa dia anak saya, karena saya bilang jangan bilang kalau kamu anak saya. Kalau anak pejabat itu biasanya kan diberi kemudahan-kemudahan. Nah, itulah jawaban dari Pak Mahfud saya ini MD, dulu oleh dosennya bahwa sempat ini sudah lebih baik daripada dulu itu ya, di antaranya itu. Namun pertanyaan tadi kan begini, mudah-mudahan ini Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar ya, tentunya kalau Bapak menjadi presiden dan wakil presiden sudah mempunyai sistem bagaimana kalau menjadi ASN ya, atau menjadi sekolah di perguruan tinggi negeri-negeri itu betul-betul memang itu anak pintar, anak cerdas, anak terpandai, anak memang harus sesuai dengan prestasinya ya. Jadi jangan kita sampai mengebiri orang yang pintar, cerdas, tetapi tidak bisa masuk menjadi ASN atau masuk di perguruan tinggi negeri. Nah ini harapan kita, walaupun tidak 100% ya, minimal itu bisa berkurang 50%, sudah bagus itu Pak Mahfud ya. Mudah-mudahan Pak Mahfud bisa ada solusi, bagaimana bisa memberikan solusi agar nanti ke depan itu bisa diperkecil. Ya kita ini membuat sistem ya, tetapi kalau sistem yang buat manusia, akhirnya juga celah-celah itu akan terdeteksi. Ya, biasanya sistem itu di awal itu bagus, kemudian sistem itu kalau tidak dirubah itu akan begitu lagi ya. Termasuk semuanya. Kalau Anda ingin masuk ASN, selama ini kita kan ya ada masuk pakai tadi ada yang diduga kolusi. Nah itulah. Oleh karena itu kami banyak berharap ya, mudah-mudahan Bapak Ganjar sama Pak Mahfud MD kalau nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, betul-betul membawa ini bisa merubah tentang hukum ya, tentang anak-anak muda menampung semuanya saja, seperti yang disampaikan Pak Mahfud tadi, dianalogikan pada anaknya. Memang anaknya Pak Mahfud memang kebetulan pintar ya kebetulan pintar sehingga tidak terdeteksi ya, atau memang sengaja disembunyikan juga bisa ya, nggak tahu, sehingga anaknya Pak Mahfud mendapatkan suple ya, termasuk dikatakan anak tidak mampu karena dapat susu sama pisang setiap hari. Ini kan dianggap anak tidak mampu ya. Ya itulah harapan kita semua Pak Mahfud, mudah-mudahan dari ilmu yang Bapak punya ya, ini bisa membenahi Indonesia, terutama bisa mensejahterakan masyarakat, bisa menampung anak muda sesuai dengan bakatnya, dan memang betul-betul pintar Pak Mahfud. Jadi bukan lagi karbitan, ya memang pintar. Kalau memang pintar, kita kan rela ya pada orang anak muda yang pintar itu menjadi ASN, ya memang itu haknya kalau memang pintar. Tetapi yang tidak kita sukai kan ketika ada anak yang ya bodoh, ya tidak punya prestasi, tapi dia bisa menjadi ASN karena kolusi tadi ya. Itu ya selama ini yang menjadi cita-cita tahun 98 pada waktu itu saya masih muda ya, bahwa kita menghilangkan KKN. Nah itulah KKN, itulah momok daripada bangsa Indonesia ya, yang sulit dibendung. Oke, saya kira itu Pak Mahfud, terima kasih, juga Pak Ganjar, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terima kasih, itu harapan kita bersama. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.